الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, yaitu setiap pagi Rabu insyaallah ke depan, kajian kita adalah tentang tadabbur Al-Quran. Mentadabburi, mendalami, menyelami makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Dan tentu Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas, kan panjang sekali, dan untuk tadabbur semuanya membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu insyaallah tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang akan kita kaji bersama setiap pagi Rabu ini yaitu surat-surat pilihan. Ya, di antaranya surat-surat yang sering kita baca dan dianjurkan kita untuk sering-sering membacanya karena keutamaan yang terdapat di dalam surat-surat tersebut. Di antaranya adalah surat Yasin. Karena itu insyaallah kita pada pagi Rabu mentadabburi surat Yasin. Jadi kita baca beberapa ayat setiap pagi Rabu, kemudian kita menjelaskan apa makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah untuk ditadabburi, direnungkan, dipikirkan, kemudian dihayati dan diamalkan. Itulah gunanya Al-Quran diturunkan, bukan hanya sekedar untuk dibaca. Maka membacanya mendapatkan atau memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Setiap huruf daripada Al-Quran itu sendiri, setiap huruf
laha asyru hasanat. Setiap huruf daripada Al-Quran yang kita baca 10 kebaikan. Ini luar biasa. Membacanya kita sangat dianjurkan. Tetapi Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca-baca. Dan dibaca-baca hanya dengan niat untuk mendapatkan keutamaan pahala yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dorongan, motivasi, keutamaan yang sangat besar dalam membaca Al-Quran itu tujuannya adalah supaya kita sering membacanya untuk ditadabburi makna-maknanya. Maka untuk menghayati makna-makna Al-Quran, maka diperlukan kita Bapak Ibu sekalian memahami makna-maknanya. Karena tidak akan mungkin orang mentadabburi Al-Quran itu sebelum dia mengetahui maknanya. Oleh karena itu dalam tadabbur ayat-ayat Quran ini, ya kita harus melalui penjelasan makna-maknanya terlebih dahulu. Surat Yasin oleh masyarakat kita adalah satu hal yang boleh dikatakan rutin dibaca. Dan Al-Quran itu semuanya kita dianjurkan membacanya. Tentu bukan surat Yasin saja. Tapi di antara surat pilihan yang selalu dibaca adalah surat Yasin. Oleh karena itu, karena kita selalu membacanya, maka jangan sampai kita tidak tahu apa makna-makna yang dikandungnya. Dan apa makna-makna yang perlu kita hayati, yang kita tadabburi, yang terdapat dalam setiap kata di dalam surat tersebut. Maka rugi kita. Jadi jangan kita sampai hanya membaca saja tetapi tidak tahu apa maknanya. Kemudian ingat bahwa Al-Quran itu tentu termasuk surat Yasin merupakan firman Allah, yang mana di situ berisi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berisi berbagai informasi, berisi kisah, berisi nilai-nilai yang sangat agung dan tinggi. Maka kalau kita baca dan tidak paham itu semua, maka kita rugi. Bapak Ibu sekalian, jadi insyaAllah setiap pagi Rabu ini kita tadabbur surat-surat pilihan dan kita pilih pertama sekali surat Yasin. Baik. Surat Yasin ini pertama sekali, kenapa dinamakan surat ini surat Yasin? Surat ini dinamakan surat Yasin karena surat ini dimulai dengan kata-kata Yasin. Maka dinamakan dia surat Yasin. Kemudian surat ini merupakan surat Makkiyah. Makkiyah ini maksudnya adalah surat yang diturunkan dalam periode Makkah. Karena di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi oleh ulama dengan dua periode. Ada periode Makkah, ada periode Madinah. Periode Makkah ini lebih lama daripada periode Madinah. Dan periode itu dihitung semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dia diangkat menjadi Rasul dalam umur 40 tahun. Dan ditandai pengangkatan beliau sebagai Rasul dan resmi sebagai Rasul dengan diturunkan ayat pertama di dalam surah Al-Alaq, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dengan turun ayat itu resmi beliau menjadi Rasul. Itu ketika itu berumur berapa? 40 tahun. Semenjak itu beliau wajib menyampaikan dakwah.
wajib menyampaikan wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepadanya kepada umat manusia. Tentu wabil khusus ketika itu yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, Mekah dan sekitarnya. Jadi ini adalah periode Mekah dan turun di periode Mekah. Periode Mekah ini lebih lama saya katakan daripada periode Madinah. Karena periode Mekah ini dari umur 40 sampai umur 53 Rasulullah berada di kota Mekah. Jadi periode Mekah ini apa? Yaitu periode sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah yaitu ketika berumur 53 tahun. Diangkat menjadi Rasul umur 40. Berarti beliau di Mekah selama menjadi Rasul berapa tahun? Selama 13 tahun. Kemudian beliau meninggal umur 63 tahun. Dan beliau semenjak hijrah ke Madinah menetap di Madinah dan tidak berpindah-pindah. Kan tidak kembali lagi dia ke Mekah, tinggal di Mekah. Sekalipun terjadi penaklukan kota Mekah beberapa tahun sebelum wafatnya beliau. Beliau tetap tinggal di Madinah dan beliau pun wafat di Madinah dalam umur 63 tahun. Umur 53 beliau masuk ke Madinah, umur 63 beliau wafat, berarti beliau berada di Madinah selama 10 tahun. 10 tahun ini disebut periode Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama mulai Rasulullah berumur 40 sampai 53 sebelum beliau hijrah, maka ayat-ayat ini disebut ayat-ayat atau surah Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun setelah beliau hijrah, sekalipun setelah hijrah beliau turunnya di Mekah. Contoh umpamanya Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat itu turun ketika Rasulullah di Mekah melaksanakan haji. Jadi ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji tentu laksanakan di Mekah. Turun ayat itu, tetapi ayat itu tetap disebut ayat Madaniyah. Kenapa? Karena sekalipun turun di Mekah, tetapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti seluruh ayat-ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu disebut ayat-ayat Madaniyah. Maka Bapak Ibu kalau baca tafsir, maka dijelaskan ini Makkiyah, ini Madaniyah. Bahkan di dalam mushaf-mushaf yang dicetak, itu di awal setiap surat tertulis Makkiyah, Madaniyah, Makkiyah, Madaniyah. Itu maksudnya itu. Ini ayat yang diturunkan di periode Makkah, ini ayat-ayat diturunkan di periode Madinah. Yasin itu surat Makkiyah. Berarti apa? Surat Yasin ini turun ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Kemudian untuk kita catat bahwa salah satu ciri, ini ada ciri, apa ciri ayat-ayat Makkiyah, apa ciri-ciri ayat Madaniyah. Maka salah satu ciri, banyak ciri-cirinya dari berbagai aspek. Umpamanya ayat-ayat Makkiyah itu biasa didahului dengan ya ayyuhan nas, tapi tidak semuanya. Kalau ayat-ayat Madaniyah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di antara cirinya adalah ayat Makkiyah pendek-pendek, ayat Madaniyah panjang-panjang. Itu kan cirinya. Maka surah Al-Baqarah itu di Madinah, surah Ali Imran, seterusnya. Kemudian salah satu ciri juga yang menonjol antara Makkiyah dan Madaniyah adalah dari sisi isi. Jadi
Di dalam surah ataupun ayat-ayat Makkiyah, surat Makkiyah itu isi dan penekanannya itu adalah di dalam masalah-masalah akidah, yaitu keyakinan, masalah iman, masalah tauhid. Maka ayat-ayat Makkiyah itu rata-rata isinya yaitu meletakkan pondasi agama. Pondasi agama itu apa? Keimanan, akidah. Ayat-ayat Makkiyah ini isinya pembuktian terhadap adanya Allah, pembuktian terhadap keesaan Allah, kemudian pembuktian terhadap rukun-rukun iman. Di antaranya yang dibuktikan paling banyak juga dalam surat Makkiyah itu adalah pembuktian terhadap pastinya hari pembalasan dan terjadinya hari kiamat. Ini menjadi dasar ini keyakinan. Keyakinan ini ditanamkan dalam surat Makkiyah. Kemudian ayatnya pendek-pendek dan bunyi ayatnya itu menekan. Seperti kan kalau kita lihat idzas sama'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Tegas. Karena apa? Karena ini adalah masalah akidah. Oleh karena itu surat Yasin ini salah satu kandungannya itu adalah pembuktian, pengokohan, pemantapan terhadap akidah. Akidah kepada Allah, akidah kepada iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada qada dan iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Dan semuanya nanti kan kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, khususnya surat-surat Makkiyah itu kandungannya. Saya pernah menjelaskan di dalam kuliah zuhur bahwa ayat-ayat Makkiyah itu berkisar pertama sekali pemantapan akidah. Ini pertama tentang tauhid. Yang kedua adalah tentang menceritakan, kemudian juga melawan terhadap kezoliman. Jadi menghilangkan kezoliman. Kemudian yang ketiga, penegakan keadilan. Yang keempat adalah isinya tentang akhlakul karimah. Pentingnya memegang akhlakul karimah, berakhlak karimah. Maka di sini sebenarnya dasar-dasar ini, dasar-dasar peradaban, dasar-dasar pembangunan masyarakat. Kalau kita ingin membangun masyarakat yang berperadaban, maka bangun akidah, keyakinan yang kuat. Yang kedua, perangi kezoliman semena-mena antara sesama. Maka jangan menzolimi antara sesama, jangan merugikan orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan mengerjain orang lain. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kemudian adalah yang keempat, akhlakul karimah. Inilah rata-rata isi kandungan daripada ayat-ayat Makkiyah. Maka satu bangsa, satu masyarakat apabila tegak kehidupan mereka di atas empat dasar ini, maka inilah masyarakat yang berperadaban. Inilah masyarakat yang akan mendapatkan kehidupan yang nyaman dan tenang. Pertama, tauhid. Alhamdulillah kita punya Pancasila. Yang dasar pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Itu adalah tafsiran daripada qul huwallahu ahad. Dan itu adalah la ilaha illallah. Maka subhanallah, negara kita ini sudah berdiri di atas Pancasila yang mana awalnya itu ketuhanan yang Maha Esa. Berdiri di atas tauhid. Artinya apa? Negara ini sudah didasarkan kepada pondasi yang kuat. Kemudian apa? Di situ kan kedua tadi saya katakan memerangi kezaliman dan semena-mena.
Maka di sini apa? Bahwa semua manusia di hadapan hukum Allah itu sama. Maka tidak ada beda. Maka manusia punya hak yang sama dan masing-masing melaksanakan kewajiban. Maka tidak boleh saling menzolimi. Maka di sini ada nilai persatuan, ada nilai keadilan. Maka ini yang ketiga ini keadilan. Maka keadilan ini keadilan dengan makna yang sebenar-benarnya. Kemudian akhlakul karimah. Subhanallah. Kalau empat ini betul-betul wujud di dalam ataupun merupakan pondasi yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan luar biasa. Tapi yang pertama sekali itu adalah akidah. Dalam surat Yasin, maka akan kita dapatkan itu pengukuhan terhadap akidah. Baik kaum muslimin dan muslimat, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, apa keutamaan dalam membaca surat Yasin ini? Surat Yasin ini di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin ini kebanyakannya didhaifkan, dilemahkan oleh para ulama dan ada di antaranya yang dihasankan. Artinya hasan itu dahulu derajatnya sahih juga. Tapi tidak sekuat sahihun li zatihi, sahihun li ghairihi. Jadi ada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin. Dan barangkali keutamaan yang terdapat dalam penjelasan hadis-hadis ini yang membuat masyarakat selalu membacanya. Maka rutin membacanya. Saya katakan sekalipun hadis-hadis ini dhaif, tetapi kedhaifan hadis ini ditolerir, bisa diamalkan di dalam fadailul a'mal. Ini fadailul amal itu apa? Ya, untuk fadilah. Jadi bukan hal-hal yang untuk supaya mendorong orang untuk banyak membaca. Apa di antara keutamaan surat Yasin ini? Jadi surat Yasin ini pertama bermanfaat untuk orang-orang yang masih hidup dan juga bermanfaat untuk orang-orang yang telah meninggal dunia atau yang akan meninggal dunia. Contohnya di dalam hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin bagi orang-orang yang ingin meninggal dunia ketika sakarat. Dan ini adalah hadis yang dihasankan oleh banyak ulama dan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Miqal bin Yasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan surat Yasin ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kamu surat Yasin terhadap orang-orang yang meninggal di antara kamu. Ini perintah Rasulullah SAW. Banyak ulama hadis menjelaskan hadis ini derajatnya hasan. Artinya apa? Kalau hasan itu menjadi hujjah, tidak dhaif. Cuman saja mereka ada yang berbeda dalam menafsirkan ala mautakum. Mautakum ini apakah orang yang telah mati atau orang yang mendekati mati? Kebanyakan ulama menjelaskan yang dimaksud mautakum iqra'u Yasin ala mautakum, baca surat Yasin atas orang-orang yang mati di antara kamu, maksudnya adalah orang yang mendekati mati atau yang ketika mereka sakarat. Jadi ulama menganjurkan kepada kita berdasarkan hadis ini, apabila ada di antara kita ataupun di antara kaum muslimin yang menghadapi sakarat, napasnya sudah begini, maka apa? Dianjurkan yang hadir supaya di sekelilingnya membaca surat Yasin. Nanti dijelaskan apa keutamaan membaca surat Yasin ini, khususnya bagi orang yang sedang sakarat tadi.
Jadi di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan keutamaan surat Yasin. Jadi ketika dia memulai menafsirkan surat Yasin, dia membeberkan hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin. Maka di antaranya Ibnu Katsir mengatakan di dalam masalah membaca surat Yasin ini khususnya bagi orang yang telah meninggal. Maka dia katakan Imam Ahmad meriwayatkan, artinya apa? Bahwa ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dari Ma'qil bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, iqra'u Yasin ala mautakum. Baca surat Yasin terhadap orang-orang yang mati di antara kamu. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Nasa'i. Imam Nasa'i dia punya buku namanya Amalul Yawmi wal Layla. Amal Yawmi wal Laylah ini amalan sehari-hari. Nah, salah satu amalan sehari-hari itu apa yang dia jelaskan, yaitu membaca surat Yasin. Nah, kemudian juga Ibnu Majah dari hadis Abdullah ibni Mubarak. Nah, kemudian dia menukil daripada ulama. Apa kata Ibnu Katsir? Nah, menjelaskan kenapa surat Yasin itu dibacakan kepada orang sakarat yang dekat lagi meninggal dunia dan dia dalam kondisi sakratul maut. Maka dia menukil dari sebagian ulama berkata min khasa'is hadhihi surah annaha la tuqra inda amrin asirin illa yassarahu Allah wa ka'anna qira'ataha indal mayyit litunzilar rahmata wal barakah wa liyashula alaihi khurujur ruhi. Nah, ini perkataan sebagian ulama. Apa katanya? Di antara karakteristik keistimewaan surat Yasin ini adalah bahwa tidak ada orang yang membacanya ketika menghadapi perkara yang sulit. Nah, ini kalau ketika orang menghadapi kesulitan lalu dia baca surat Yasin, kecuali Allah akan mudahkan kesulitan-kesulitan dia itu. Jadi ini adalah fatwa ulama yang menjelaskan bahwa kalau kita menghadapi perkara-perkara sulit, maka apa salah satunya terapinya baca surat Yasin. Maka orang yang membaca surat Yasin akan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa hubungannya dengan orang yang sakaratul maut? Wa ka'anna qira'ataha indal mayyit, dan membacanya di dekat orang yang meninggal dunia itu harapannya dengan membaca surat Yasin akan Allah turunkan rahmat dan keberkahan kepadanya dan mudah keluarnya, dimudahkan oleh Allah keluarnya ruh dari jasadnya ketika sakarat itu. Imam Ahmad dinukil oleh Ibnu Katsir, beliau berkata, kanal masyakhatu yaquluna. Jadi guru-guru kami berkata, katanya, dia ini menukil daripada para ulama, guru-gurunya. Maka dia katakan, yaquluna idza quri'at, yakni surat Yasin indal mayyit khuffifa anhu biha. Apabila dibacakan surat Yasin di dekat orang yang meninggal, maka akan diringankan sakaratul maut dengan surat Yasin itu. Wa qala al-Bazzar, Imam al-Bazzar juga mengatakan dalam keutamaan surat Yasin. Jadi sebelumnya di antara hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan surat Yasin sebagaimana dipaparkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, di antaranya Bapak Ibu sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka Ibnu Katsir mengatakan qala Abu Isa At-Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi di dalam sunannya, kan di antara kutubus sittah, kitab hadis yang 6 adalah Sunan Tirmizi. Di dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalba wa qalbul qur'ani yasin wa man qara'a yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal qur'ani 10 marrat. Apa artinya? Artinya adalah sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada jantung atau hati. Segala sesuatu punya jantung, punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Jantungnya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Wa man qara'a Yasin. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Anas bin Malik, yang terdapat dalam Sunan Tirmizi. Dalam kitab Sunan itu, Bapak Ibu sekalian, sekalipun dalam kitab Sunan itu ada hadis-hadis yang dhaif, tapi tidak ada hadis yang dhaif sekali atau sampai pada hadis palsu. Artinya kalau di dalam Fadailul A'mal terdapat di dalam Sunan itu apa namanya, ya tidak ada masalah kita amalkan. Maka ini dalam Sunan Tirmizi, terdapat Sunan Tirmizi, dan beliau katakan hadza hadisun gharib la na'rifuhu illa min hadis Umayyad bin Abdurrahman. Jadi di sini ya hadis ini dhaif, tapi di sini maknanya kaum muslimin dan muslimat ini bisa diamalkan karena ini berhubungan dengan fadailul a'mal. Segala sesuatu itu kata Rasulullah memiliki jantung atau hati, dan jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan berikan ganjaran dengan membaca surat Yasin tersebut, yaitu ganjaran membaca Al-Quran seluruhnya sebanyak 10 kali. Jadi keutamaan, salah satu keutamaan membaca surat Yasin itu adalah barang siapa yang membacanya 1 kali, maka sama pahalanya, ganjarannya ya. Tapi kalau ada orang 10 kali membaca, lalu membaca surat Yasin, apakah sama persis? Tentu tidak sama, ya. Jadi pahala dengan melakukan sesuatu tentu tidak sama. Umpamanya apa? Barang siapa yang solat di Masjid Haram Mekah, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, itu sama satu solat dengan 100.000 kali solat. Nanti Bapak hitung-hitung pula, pulang dari Mekah maka tak solat-solat. Kenapa? Sudah 100.000, nganggur aja di rumah. Itu namanya memahami nas-nas itu tidak tepat dan tidak pada tempatnya. Maksudnya kan pahalanya. Maka kalau pahala disebutkan tidak berarti menggantikan perbuatan. Berarti apa? Surat Yasin 10 kali. Maka saya tak baca-baca menamatkan Al-Quran lagi. Kenapa? Cukup surat Yasin saja. Itu yang salah. Barangkali ada masyarakat hanya membaca surat Yasin saja. Kenapa? Satu Yasin 10 kali membaca Al-Quran. Maka tak bergeser-geser dari surat Yasin. Ini juga anggapan yang salah. Tetapi ini adalah menunjukkan keutamaan surat Yasin. Barang siapa yang membacanya 1 kali, itu sama dengan pahalanya, ganjarannya, ganjaran membaca Al-Quran 10 kali. Apalagi kalau dia baca Al-Quran itu seluruhnya, itu berlipat-lipat lagi. Kemudian dalam hadis yang lain, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalba. Artinya yang meriwayatkan ini bukan Tirmizi saja, tetapi ulama-ulama hadis yang lain seperti Al-Bazzar, yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Bahwa segala sesuatu itu punya jantung. Jantung Al-Quran itu adalah surat Yasin. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Ini Ibnu Katsir menukil daripada Hafiz Abu Ya'la. Kemudian dari Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin
fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin dalam satu malam, jadi di malam hari dia membaca surat Yasin, asbaha maghfuran lahu, maka ketika pagi-pagi maka dia telah diampunkan seluruh dosanya. Ini salah satu keutamaan membaca surat Yasin. Kemudian Ibnu Hibban di dalam sahihnya beliau meriwayatkan hadis dari Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah salah seorang sahabat Rasulullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dari Ibnu Hibban. Jadi Ibnu Hibban ini punya kitab yang disusunnya dalam hadis yang dikenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Artinya dia mengumpulkan hadis-hadis yang menurut dia adalah sahih, sehingga dia kumpulkan dalam satu buku namanya Sahih Ibnu Hibban, kumpulan-kumpulan hadis sahih yang menurut Ibnu Hibban. Apa di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Jundub bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufiralah. Barang siapa yang membaca surat Yasin dalam satu malam kerana dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya. Ini. Kemudian Imam Ahmad berkata, sebagaimana dinukil juga oleh Ibnu Katsir dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu arda, anna Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, Al-Baqaratu sinamul Qur'an wa zirwatihi. Surat Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Quran. Nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan. Turun bersama setiap ayat daripada surah Al-Baqarah itu didampingi oleh 80 malaikat. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, itu dikeluarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Wastukhrijat min tahtil arsy, itu dikeluarkan dari bawah arsy. Fausilat biha wa Yasin qalbul Quran, kemudian dihubungkan, jadi diambilkan dari bawah arsy, kemudian dihubungkan dengan surat Baqarah, surat Yasin, wa Yasin qalbul Quran, dan surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Jadi surah Al-Baqarah diambil, dikeluarkan dari bawah arsy. Kemudian apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Dan Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Kemudian tidaklah ada orang yang membaca surat Yasin dengan niat semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan untuk meraih surganya Allah di kampung akhirat, illa ghufiralah, kecuali diampunkan dosa-dosanya. Waqra'uha ala mautakum, dan bacalah surat Yasin itu terhadap orang-orang yang meninggal di antara kamu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di antara juga hadis yang diriwayatkan di dalam keutamaan surat Yasin ini adalah man qara'a Yasin hina yusbih u'tiya yusru yaumihi hatta yumsi, wa man qara'a fi sadri lailatihi u'tiya yusra lailatihi hatta yusbih. Barang siapa yang membaca surat Yasin ketika pagi-pagi, dia akan diberikan kemudahan harinya sampai dia sore. Apabila dia membaca di awal malam, maka akan diberikan kemudahan di malam itu kepadanya sampai di pagi hari. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u liqari'iha wa yughfaru limustami'iha
wa hiya surat Yasin. Ini adalah menjelaskan keutamaan membacanya dan mendengar orang membaca surat Yasin. Jadi inilah juga lah barangkali di majlis-majlis dibaca surat Yasin. Maka orang tak bisa membaca, dia hanya mendengar. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surat yang memberi syafaat kepada yang membacanya dan diberikan keampunan dosa kepada yang mendengarnya, dan itu adalah surat Yasin. Di dalam hadis yang lain, dan ini dinukil daripada salah seorang sahabat, ini menunjukkan bahawa kalau kita baca pada pagi hari sepanjang siang, insya Allah kita dalam kemudahan. Apabila kita baca malam hari, sepanjang malam kita dalam kemudahan. Kalau begitu, apa nasihat para ulama? Yasin ini kena dibaca pagi, dibaca sore, kalau bisa dihafal. Ini nasihat para ulama memang. Di ulama menasihatkan, kalau begini keutamaan surat Yasin itu, la budda an nahfazaha. Maka mesti kita hafal dan kita baca, untuk kita baca pagi dan untuk kita baca sore, atau minimal 1 kali sehari. Moga-moga dengan itu seluruh kemudahan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semoga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dilapangkan. Maka di sini ada seorang sahabat yang dinukil oleh seorang ulama, balaghani annahu man qara'a surat Yasin lailan lam yazal, maka lam yazal fi farahin hatta yusbih, wa man qara'a hina yusbih lam yazal fi farahin hatta yumsih. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka dia akan gembira dan bahagia sampai pagi hari. Dan barang siapa yang membacanya ketika pagi, dan dia akan tetap bahagia sampai nanti di sore hari. Inilah Bapak Ibu sekalian, keutamaan surat Yasin itu sendiri. Kemudian juga di dalam penamaan surat Yasin ini ada di antara hadis yang diriwayatkan, dan ini diriwayatkan dari Imam Ali. Apakah ini hadisnya yang sahih atau tidak? Tapi ini adalah asar dari Ali. Inna Allah Ta'ala asmani fil Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut namaku dalam Al-Quran. Muhammadan wa Ahmadan wa Taha wa Yasin wal Muzammil wal Mudassir wa Abdullah. Sesungguhnya Allah, Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah telah memberi namaku di dalam Al-Quran dengan nama-nama Muhammad. Maka ada namanya Muhammad, wa ma Muhammadun. Kemudian Ahmad, ini kan juga ada di dalam Al-Quran. Dan Taha, maka ada Taha. Maka salah satu tafsir oleh sebagian ulama, surat Taha itu apa? Di antaranya nama Nabi. Dan juga Yasin. Dasar mereka mengatakan nama di antara nama Nabi Yasin. Muzammil, kerana ada surat Muzammil, ada Mudassir, dan ada Abdullah. Tapi rata-rata ulama melemahkan hadis ini. Maka banyak yang mengingkari tidak ada hadis yang sahih atau yang bisa menjadi hujah yang mengatakan bahawa Yasin adalah termasuk salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun diriwayatkan di beberapa asar dan juga disebutkan oleh sebagian ulama di dalam tafsir-tafsirnya bahawa Yasin itu adalah salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa makna Yasin wal Quran? Kita akan mulai Bapak Ibu sekalian insyaallah pada Rabu depan menjelaskan apa makna daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam surat ini. Kita mulai tentu nanti dari ayat pertama. Namun secara umum isi ayat ini kandungannya adalah mengandung, pertama sekali secara singkat saja, apa kandungan surat Yasin yang akan kita baca, yang akan kita pelajari ini, yaitu pertama sekali adalah
kan dimulai dia dengan menyebut Yasin itu adalah potongan huruf-huruf hijaiyah, dan dia berbicara tentang pokok-pokok akidah, kemudian berbicara tentang mengagungkan Al-Quran, kemudian di situ menjelaskan kekuasaan dan wahdaniyatnya Allah, keesaan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Yasin ini menjelaskan apa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah sebagai rasul, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar pertakut. Kemudian juga surat Yasin ini membuktikan adanya hari pembalasan, hari kiamat, hari kebangkitan dengan dalil-dalil yang bisa kita gunakan indera kita, dan yang dengan dalil-dalil yang kita saksikan, mulai daripada penciptaan manusia pertama dan juga penciptaan pertama, kemudian keajaiban ciptaan Allah yang begitu dahsyat, dan insya-Allah nanti akan kita jelaskan. Kemudian juga surat Yasin ini dimulai dengan sumpah Allah dengan Al-Quran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul rasul yang mana bertugas untuk memberikan nasihat, menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Kemudian dijelaskan juga di dalam surat Yasin ini bahwa manusia di dalam menerima kerasulan Rasulullah itu terbagi kepada dua. Ada manusia yang mu'anid, yang mengingkari, dan ada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dan itu ada semuanya dalam surat Yasin. Kemudian Allah memberikan gambaran, menghibur Rasulullah SAW di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang mengingkari kerasulannya, dengan kisah Rasul-Rasul yang diturunkan sebelumnya, bahwa mereka juga mendapatkan pengingkaran yang dahsyat dari kaumnya, sebagai hiburan bagi Rasulullah SAW, bahwa bukan dia saja yang menghadapi tantangan itu, tetapi Rasul-Rasul sebelumnya. Dan itu adalah merupakan sunnatullah di dalam tugas-tugas yang dihadapi oleh Rasulullah, para Rasul, yang mana mereka mendapat pertentangan daripada kaumnya. Jadi itulah intinya, menetapkan keagungan, menceritakan keagungan Al-Quran, kemudian juga penetapan kerasulan Rasulullah SAW, kemudian menceritakan bagaimana umat menghadapi para rasul dan Rasulullah SAW, kemudian mengokohkan keimanan terhadap hari kebangkitan, adanya surga, adanya neraka. Maka nanti bercerita tentang neraka, kemudian bercerita tentang surga, kemudian Allah bercerita tentang kekuasaan-kekuasaannya di alam semesta. Wah, menarik sekali, insyaAllah akan kita bahas, dan juga kita akan jelaskan lewat ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Yasin ini. Kenapa saya sampaikan pagi ini sebagai mukaddimah, dan insyaAllah kita pada minggu depan langsung mentadaburi ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Yasin ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih segala perhatian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.